mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlaqah? Apa itu nikmat muqayyadah? Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita bentuknya ada dua. Yang pertama nikmat mutlaqah, yang kedua nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Sedangkan yang bukan orang yang beriman, mereka tidak mendapatkan nikmat yang satu ini. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang bisa mengantarkan seorang hamba pada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Contohnya nikmat mutlaqah. Contohnya adalah nikmat iman. Nikmat dijadikannya kita seorang muslim dan muslimah. Nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana itu sunnah, mana yang bid'ah, mana tauhid, mana syirik. Semua itu karena hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk adalah nikmat selalu diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Ini nikmat mutlaqah. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang kafir, Allah tidak berikan. Adapun nikmat yang kedua, nikmat yang bentuknya muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Apa itu nikmat muqayyadah? Muqayyadah yaitu nikmat yang Allah berikan tidak hanya kepada orang yang beriman, tetapi mereka orang-orang kafir sekalipun mendapatkan nikmat ini. Contohnya nikmat muqayyadah, nikmat sehat. Ya, yang namanya orang sehat tidak harus beragama Islam. Orang non-muslim pun juga dikasih sehat oleh Allah. Nikmat apa lagi? Nikmat diberikan pasangan hidup yang baik, ya, anak keturunan yang baik. Jadi namanya diberikan pasangan hidup yang tampan, yang cantik, anak keturunan yang pintar. Ini bukan hanya orang beriman saja, orang non-muslim pun, orang-orang kafir, mereka juga mendapatkannya. Termasuk juga diberikan kelapangan rizki, diberikan kemudahan mencari rizki. Itu Allah berikan juga kepada orang kafir. Oleh karenanya pagi hari ini dua nikmat itu Allah berikan kepada kita. Ya nikmat mutlaqah, ya nikmat muqayyadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, hari ini Sabtu pekan pertama, tanggal 1 November 2025 Masehi. Kita akan membahas materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Jadi kalau kajian sebelumnya kita telah menuntaskan mengenal orang-orang yang rugi, mengenal orang-orang yang menyesal dunia dan akhirat. Itu sudah tuntas. Saya anggap tuntas. Ya. Adapun hari ini kita akan membahas materi kebalikannya. Mengenal orang-orang yang bejo. Nah, itu ya. Kita sering kali mendengar istilah bejo. Ya, apa itu bejo? Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui yang namanya predikat bejo
adalah predikat yang secara lahiriah, ya, secara lahiriah sangat diidam-idamkan bagi setiap insan. Saya yakin setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang bejo. Apa sih bejo itu? Bejo ini ya adalah kehidupan yang beruntung, kehidupan yang baik, orang yang sukses, orang yang beruntung. Kebalikan dari materi sebelumnya, orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyesal. Nah, oleh karenanya ternyata di dalam Al-Quran ternyata istilah bejo, beruntung, ya, sukses, ya, itu disebut oleh Allah dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-muflihun. Al-muflihun. Nah itu ya. Jadi muflihun. Al-muflihun itu orang-orang yang beruntung. Itu kalau dalam bahasa pojok kampungnya ya bejo, ya. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung dunia akhiratnya. Nah, ternyata gelar al-muflihun ini adalah gelar yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita kenali siapa mereka ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, ya. Baik, ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu totalnya Allah memberikan gelar al-muflihun itu pada 28 orang. 28 orang. Ada 28 karakteristik, ya, mereka yang masuk kategori bejo, muflihun, beruntung, ya, sukses. Nah, itu ya. Baik. Jadi mari kita langsung masuk saja karena materi kita panjang, kita tidak berlama-lama di mukaddimah. Bapak Ibu sekalian, metodenya adalah saya akan sebutkan dalilnya, ayatnya, suratnya dan ayatnya. Setelah kita baca, baru nanti kita simpulkan di dalam ayat itu yang masuk kategori orang bejo, muflihun siapa saja. Nah itu. Jadi ayatnya dulu, baru kemudian kesimpulannya. Itu bedanya pada kajian sebelumnya. Kalau kajian sebelumnya kita sebutkan dulu orang yang rugi, orang yang menyesal dunia akhirat, siapa orangnya, baru kita kasih dalil. Ini tidak, kita balik. Dalil dulu, baru siapa orang-orang yang ada di dalam dalil itu. Nah, bisa dipahami kira-kira ya. Baik, sekarang kita akan bahas yaitu nomor satu. Dalil yang pertama, dalil pertama. Firman Allah Ta'ala, suratnya surat Al-Baqarah, awal-awal, Al-Baqarah awal-awal. Ayatnya ayat 1 sampai 5. Al-Baqarah 1 sampai 5. Baik. Ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah. Nah, kita dengarkan Bapak Ibu sekalian ayatnya. Setelah itu nanti kita dengarkan terjemahannya. Setelah kita dengarkan, baru kemudian kita akan sebutkan di dalam ayat ini yang masuk kategori muflihun, orang yang beruntung, orang yang bejo itu siapa? Nah, itu ya. Kita dengarkan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 1 sampai 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun.
Intinya, ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Itu di ayat 5. Kita dengarkan ayatnya. Silakan. 1. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat 3-nya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib. Terus. Melaksanakan sholat. Terus. Dan menginfakkan sebagian rezeki pada kami berikan pada yang mereka. kami berikan kepada mereka. Maksudnya itu. Lanjut. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Terus. Dan mereka yakin akan adanya hari kiamat. Baik. Ayat 5. Terakhir poinnya. Mereka lah yang mendapat petunjuk dan dari Allah. Dari Tuhannya. Terus. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, itulah orang yang bejo, yang beruntung. Baik. Berdasarkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 1-5, ternyata yang masuk kategori muflihun itu ada 6 orang, Bapak Ibu sekalian. 6 golongan, 6 karakteristik. Al-Baqarah 1-5 yang tadi kita dengarkan terjemahannya. Al-Baqarah 1-5. Di situ ada 6 tipe manusia yang bejo, yang beruntung. Ayo, siapa saja, ayo. Siapa saja? 1. Yang pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1 itu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nomor 1. Yang nomor 2, yang masuk kategori beruntung, bisa dilihat itu Al-Qur'annya lagi, ya. Kita lihat itu, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Baik. Yang kedua adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib. Itu nomor 2 itu, golongan nomor 2. Golongan nomor 2, orang yang beriman kepada yang gaib. Nanti penjelasannya setelah ini. Lalu yang ketiga, ya, wa yuqimunas shalah, ya, orang yang mendirikan salat. Itu nomor 3. Orang yang hidupnya dia selalu menegakkan salat, mendirikan salat. Yang nomor 4 di dalam ayat ini, yang nomor 4 adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Yang nomor 4 adalah orang yang gemar berbagi rizki kepada mereka yang tidak mampu. Orang yang gemar berinfak, boleh. Orang yang gemar bersodakoh, boleh. Mau ditulis itu boleh. Atau orang yang gemar berbagi rizki kepada mereka yang tidak mampu. Nah, itu ya. Itu nomor 4. Yang nomor 5, ayat 4-nya Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ya. Yang nomor 5 sekarang adalah orang yang meyakini kebenaran. Orang yang meyakini kebenaran semua isi kandungan Al-Quran. Orang yang meyakini kebenaran semua isi kandungan Al-Quran. Ya. Itu nomor 5. Dan yang nomor 6 terakhir adalah ditutup ayatnya di ayat 4. Masih tetap ayat 4 Al-Baqarah. Yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Ya. Yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir. Rukun iman nomor 5. Orang yang beriman kepada hari berbangkit, hari kiamat.
Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu, ringkas saja. Jadi yang pertama adalah yang masuk dalam Al-Baqarah ayat 1-5 ini, ada 6 golongan manusia yang bejo, yang beruntung, yang muflihun. Nomor 1, orang yang bertakwa kepada Allah. Ada yang tahu di antara Bapak Ibu apa definisi takwa? Ayo, ada yang tahu? Takwa ialah, sering kita dengarkan kalau khutbah Jumat, ya. Apa itu takwa? Ada yang tahu? Pak Indro. Takwa. Takut kepada Allah. Yang lain. Ada yang tahu takwa itu apa? Menjauhi larangan Allah. Ada lagi yang lain? Menjalankan perintah Allah. Nah, semua jawaban Bapak Ibu sekalian benar. Sekarang saya ingin sempurnakan. Begini. Jadi ada 2 orang sahabat Nabi yang terjadi dialog. Sahabat satunya namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, yang satunya lagi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ceritanya sekarang. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Umar bertanya, "Madza taqwa?" Apa itu takwa? Takwa itu apa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an tidak langsung menjawab. Justru dia balik bertanya kepada Umar bin Khattab, si penanya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang jalan itu penuh dengan pecahan kaca, jalan itu penuh dengan duri? Pernahkah engkau berjalan di tempat jalan seperti itu?" Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya, aku pernah melewati sebuah perjalanan yang penuh dengan duri pecahan kaca." Ubay bin Ka'ab belum menjawab, tanya yang kedua sekarang. "Lalu apa yang engkau lakukan ketika berjalan di jalanan itu? Yang engkau lakukan?" Jawabannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Aku berhati-hati, jangan sampai kakiku terkena pecahan kaca, jangan sampai terkena duri." Langsung dijawab oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, "Itulah takwa." Loh, maksudnya itulah takwa. Maksudnya takwa itu sikap berhati-hati dari dosa. Bukan dari duri, bukan dari pecahan kaca. Jadi orang yang berhati-hati dari seluruh perbuatan maksiat, semua yang dilarang oleh Allah, dia jauhi, dia tinggalkan, yaitu orang takwa. Kebalikannya, yang diperintahkan oleh Allah, dia jalankan, yaitu takwa. Jadi benar yang disampaikan oleh Bapak Ibu, takwa itu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya nih, birrul walidain, bakti kepada orang tua, itu perintah atau tidak? Perintah. Kira-kira masih banyak tidak di luar sana anak yang durhaka kepada orang tua? Berarti mereka tidak termasuk bertakwa. Berarti otomatis kalau tidak takwa, jauh dari bejo, jauh dari sifat beruntung. Gak bisa. Karena cirinya orang bejo, orang beruntung itu adalah mereka yang bertakwa. Lah ciri orang bertakwa, maksud apa? Definisi takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Saya tanya terutama ibu-ibu yang ada di samping. Bu, saya tanya, Bu, mentaati suami itu perintah atau tidak? Sehingga kalau ada di luar sana istri tidak taat kepada suaminya, maka dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Otomatis jauh dari kata muflihun, beruntung. Karena itu cirinya. Oh, berarti semua perintah ini Ustadz? Ya iyalah, semua perintah. Nuntut ilmu ini perintah atau tidak? Perintah ini, wajib ini, perintah. Mereka yang enggan menuntut ilmu, maka jauh dari kata takwa dan jauh dari predikat muflihun. Jauh.
Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan nomor 2 tadi apa? Orang yang beriman kepada yang gaib. Apa saja yang gaib? Makanya Bapak Ibu, semua berita yang Nabi sampaikan wajib kita imani. Sekalipun sulit dicerna oleh logika, sulit dijangkau oleh akal, oleh rasio. Semua hal yang gaib-gaib. Azab kubur itu gaib, nikmat kubur itu gaib, surga itu gaib, neraka itu gaib, telaga Al-Kausar gaib, syafaat Nabi itu gaib, mizan, timbangan neraca di hari kiamat itu juga gaib. Tuh, bidadari gaib, sirat jembatan yang melintang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam dari mata pedang, itu juga gaib. Maka imani semua yang gaib, jangan ditolak. Maka kita akan menjadi orang yang bertakwa dan kita mendapatkan predikat muflihun. Terus orang yang mendirikan sholat, nomor 3, terutama sholat 5 waktu, menegakkan sholat, baik itu menjaga waktunya, baik itu dengan memelihara sholatnya. Artinya dia tidak pernah meninggalkan sholat. Sebab ada orang itu sholat tapi waktunya tidak dijaga. Contohnya, zuhurnya mau asar, tetap sholat tapi mau asar. Asarnya nanti mau maghrib. Ya, maghribnya mau isya. Isyanya mau subuh, ya. Sudah lewat pertengahan malam, sudah isyanya sudah selesai, waktunya sudah kelar. Subuhnya mesti keringat, betul. 5 waktu dia sholat, tapi tidak on time. Berarti dia tidak menjaga waktu sholat. Atau bisa jadi dia tidak memelihara sholat. Contohnya, subuh sholat, duhurnya hilang, sibuk di kantor. Duhur kepegang, asarnya lewat, kena macet di jalan. Asar kepegang, maghribnya hilang. Maghrib kepegang, isaknya jadi pagar ayu di gedung. Sehingga dia tidak sholat. Isak kepegang, subuhnya hilang. Berarti tidak memelihara sholat. Termasuk di dalamnya memelihara, menjaga kekhusyuan dan tumak nina. Ayo, siapa yang tahu bedanya khusyuk sama tumak nina? Ayo, siapa yang tahu bedanya tumak nina sama khusyuk? Apa bedanya? Berangkat umroh sudah, ya. Ya, harus terdaftar tapi ya di travel itu, ya. Gimana bedanya? Kalau tumak nina rukun sholat, kalau khusyuk bukan rukun sholat. Tumak nina hukumnya wajib, khusyuk tidak wajib karena bukan rukun sholat. Orang yang sholatnya tidak tumak nina, batal sholatnya. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak batal, tapi pahalanya berkurang. Ya, itu bedanya. Itu bedanya tumak nina sama khusyuk. Ya. Contohnya Ustadz, orang tidak khusyuk itu apa? Contohnya Ustadz, yang sholatnya tidak batal tapi pahalanya berkurang. Contohnya, Allahu Akbar. Iya, duitku kan tak dekek kuno. Iya, besok masa apa ya? Ini ibu-ibu berarti sholatnya tidak khusyuk. Ya, itu masih memikirkan sesuatu di luar sholat. Terus kalau tumak nina gimana? Kalau tumak nina itu tenang, tidak tergesa-gesa dalam sholat. Jadi setiap kali gerakan itu dengan tenang. Ia lakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Baik. Sebab ada orang yang sholat 60 tahun, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Innar rajula la yusalli sittina sanatan wa ma tuqbalu lahu sholatun. Sesungguhnya ada orang yang sholat selama 60 tahun, satu pun tidak diterima oleh Allah. Kenapa? La'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Bisa jadi rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Atau sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Jadi gara-gara rukuk dan sujud yang tidak sempurna, tergesa-gesa, maka sholatnya tidak diterima.
Ya. Loh Ustadz, kenapa kok yang dibahas rukuk sama sujud? Karena penentunya itu rukuk sama sujud. Sebagaimana Nabi bersabda, as-salatu salasatu aslasin. Kata Nabi, solat itu dibagi 3. Kata Nabi, yang pertama at-tuhuru sulus. Yang kedua warruku'u sulus. Yang ketiga, wassujudu sulus. Sulus ya, bukan fulus ini ya. Sulus. Beda, fulus sama sulus. Ya. Apa itu? Salat itu dibagi 3. Yang pertama bersuci sepertiga, rokok sepertiga, sujud sepertiga. Kata Nabi, kalau ini semuanya dilakukan dengan sempurna, wudhunya, rokoknya, sujudnya sempurna, sholatnya diterima, dan seluruh amalan yang lain pasti diterima. Itu ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini sayang kitabnya nggak saya bawa, jilid 1. Ya, kalau tidak salah itu nomornya 539. Sahih Targhib wa Tarhib 539. Tetapi kata Nabi sebaliknya, jika sholatnya tidak sempurna, entah itu wudhunya tidak sempurna, entah rukuknya, entah sujudnya, maka sisa amalnya yang lain nggak akan diterima. Jadi sholat itu dijadikan tolok ukur, barometer atas amalan-amalan ibadah yang lain. Hanya sholat yang Nabi harus naik ke langit, cuman sholat. Nabi harus Isra Mi'raj, bawa oleh-oleh, yaitu ibadah hanya sholat. Isra Mi'raj. Ibadah yang lain yang turun Jibril. Ibadah zakat yang turun Jibril. Ibadah puasa Ramadan, haji yang turun Jibril. Khusus sholat harus naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Ini istimewa, ini ibadah yang satu ini. Ya, makanya harus mendirikan sholat kalau pengen menjadi orang beruntung. Makanya katanya para ilmu ulama, kalau kau ingin hidupmu diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Lawang sholat sering kita telantarkan. Ya, engkau nanti dulu. Nah, ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Gak usah anu deh, gak usah muluk-muluk deh, gak usah muluk-muluk. Yang seminggu sepekan sekali Jumatan, itu pun telat. Coba rapat kantor, coba yang manggil pimpinan, ya, dia nggak pernah telat. Bahkan kalau kerja, itu kerja jam 8 kurang 10 harus cek clock. Ya, insya Allah saya yakin 7:30 atau 8 kurang 1/4 dia sudah ada di kantor. Kenapa urusan dunia dia bisa on time? Ini Allah memerintahkan di surat Al-Jumu'ah, apabila masuk waktu sholat Jumat, tinggalkan seluruh jual beli. Bersegeralah untuk memenuhi panggilan. Ini nggak datangnya pas khutbah, kadang-kadang pas mau sholat baru datang. Banyak nggak yang kayak gini? Banyak. Perintah loh itu, Jumatan itu perintah loh ini. Maka gak bisa, ya jauh dari beruntung, muflis. Muflihun. Jauh dari kata bejo, predikat bejo. Lawang dia menelantarkan sholat. Nah itu ya. Maka kalau pengen hidup kita diperbaiki, maka perbaiki sholat kita. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu nomor 3. Yang nomor 4 apa tadi? Orang yang gemar berbagi rizki kepada mereka yang tidak mampu. Siapa Ustadz yang tidak mampu itu? Pak, Bu, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu, ketika panjenengan punya rizki, kelebihan harta, siapa orang yang pertama kali harus Anda bantu? Nomor 1 orang tua. Nomor 1 orang tua. Kalau pengen berkah lo ya, kalau kepingin hidupnya beruntung, muflihun. Ya, orang tua, mana dalilnya? Minta tolong dibuka, langsung artinya saja. Al-Baqarah 215. Surat nomor 2 Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Silakan baca Pak Dedi. Mereka bertanya kepada Muhammad, ya, tentang apa yang harus mereka infakkan. Harus mereka nafkahkan. Lanjut. Katakan jawabannya. Kalau punya harta, dikemanakan dulu? Silakan. Harta apa saja yang kamu infakkan, ya, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Orang tua dulu. Kalau ingin barokah. Terus yang kedua,
kalau punya kelebihan rezeki, kelebihan harta, kepada siapa? Karib kerabat. Kepada karib kerabat. Terus yang ketiga, kepada anak yatim. Kepada anak yatim, itu pun anak yatim yang dari keluarga, bukan anak yatim yang di luar keluarga. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Balad, surat nomor 90, ayat 14 dan 15, anak yatim yang harus disantuni, yatim yang dari keluarga, bukan yatim yang di luar kita. Panti-panti, bukan. Yatim yang dari keluarga. Makanya panjenengan kalau punya kelebihan rezeki, tolong dicek dari ayah saya, keluarga ayah saya, siapa yang yatim. Dari keluarga ibu saya, siapa yang yatim. Sebab banyak orang di luar sana kalau dengan orang lain royal, tapi dengan family keluarga, bakhil, pelit, medit, kikir. Nggak boleh. Yang royal sama keluarga. Nah, terus kemudian siapa lagi? Kepada orang miskin. Terus dan orang yang dalam perjalanan. Baik, jadi itu aturan mainnya ya. Itu Allah sebutkan apabila kita memiliki kelapangan rezeki, itulah pihak-pihak yang harus kita beri rezeki ya. 215 Al-Baqarah 215 tadi. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5, orang yang meyakini kebenaran semua isi kandungan Al-Qur'an. Harus yakin. Tapi kalau masih ada di luar sana, maaf. Insya Allah panjenengan tahulah. Bahkan beberapa waktu yang lalu di YouTube sempat viral, sempat rame, jadi bahan pembicaraan. Kalau ada seorang tokoh, tidak saya sebut nama tokohnya, Anda tahulah. Seorang tokoh yang dia mengatakan isi Al-Quran ini harus diamandemen. Isi Al-Quran ini harus direvisi. Ya. Karena apa? Karena isinya sudah tidak mengikuti perkembangan zaman. Ada nggak yang tokoh mengatakan demikian? Oh, ada. Saya nggak sebut nama lo ya. Bayangkan, gitu ya. Sehingga menurut dia Al-Quran ini cocok di zaman Nabi, tetapi tidak relevan dengan di zaman kita. Makanya harus direvisi. Seperti itu. Bayangkan, Al-Quran, seperti itu. Maka yang seperti ini nggak masuk kategori orang yang bertakwa atau jauh dari predikat muflihun. Jauh, predikat bejo. Lawang Al-Quran saja dia ragukan isinya. Karena menurut dia sudah nggak relevan dengan perkembangan kita. Oh, itu ya. Padahal sampai hari kiamat Al-Quran ini tetap relevan. Bahkan Al-Quran ini kitab penyempurna seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya, seperti itu. Pak, Bu, mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut kajian saya kemarin online. Yang diadakan oleh SMA 2 Surabaya Angkatan 79. Ikut ya, panjenengan ikut ya. Itu kan cerita tentang proses perjalanan ruh keluar dari jasad sampai masuk ke liang lahat. Ruh itu dikembalikan lagi. Saat mayit dimasukkan ke liang lahat, dimiringkan ke kiblat, ditutup papan, diuruk tanah, maka ruh itu dikembalikan. Mayit didudukkan. Duduk. Lah itu kan kalau jenazahnya mukmin, pertanyaannya kan bukan 3, 4 pertanyaannya. Yang pertama ditanya, marrobuka, siapa Robmu? Yang kedua kalau dia menjawab Robbi Allah, Robku Allah. Yang kedua, wamadinuka, apa agamamu? Dia menjawab diniyal Islam, agamaku Islam. Lawa mukmin, jenazah mukmin. Yang ketiga ditanya, mahadar rajulul ladzi bu'isa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian? Maksudnya Nabi Muhammad. Si jenazah mukmin menjawab, huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup belum? 4 pertanyaannya. Karena dia bisa jawab semua. 4. Apa katanya? Wama amaluka. Apa ilmumu? Apa amalmu? Sehingga engkau bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa jawaban mayit, jenazah mukmin? Dia menjawab, qara'tu kitabullah. Loh, aku baca Al-Quran. Fa'asaddaqahu. Dan aku membenarkan isi Al-Quran. Ya ini yang kita bahas. Kelompok nomor 5 itu. Orang yang membenarkan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran. Dia tidak mempertanyakan isi Al-Quran. Makanya orang kalau masih Al-Quran pengen direvisi, ya nggak bisa menjawab pertanyaan ini.
Ya, karena dia tidak mengimani ya apa isi kandungan Al-Quran. Ya, yang nomor 6, Loh kalau jenazahnya kafir, pertanyaannya juga 4, enggak 3. Ya, pertanyaannya 3 ya. Karena dia dari awal sudah nggak bisa jawab. Marobbuka, siapa Robmu? Ha, la adri, aku ndak tahu. Wa madinuka, apa agamamu? Ha, la adri, aku ndak tahu. Wa man nabiyuka, atau mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang diutus oleh Allah di tengah-tengah umat ini? Dia menjawab, ha, la adri, aku tidak tahu. Langsung kuburnya dipersempit hingga tulangnya remuk. Lalu pintu neraka sudah dibuka sehingga dia di dalam kubur bisa mencium bau busuknya neraka. Dan dia bisa melihat letak nanti tempat tinggalnya. Adresnya jelas, adresnya. Mana adresnya? Alamatnya jelas. Karena bau busuknya neraka sudah tercium. Ustadz, ini kalau jenazahnya dikremasi apa ya bisa kayak begini Ustadz. Terus jenazahnya tenggelam, tidak ditemukan. Atau jenazahnya dimakan oleh binatang buas, ya masuk ke perutnya binatang. Kira-kira hadis yang Pak Ustadz tadi sampaikan tentang pertanyaan kubur, apa ya bisa? Jangan pernah meragukan kemampuannya Allah. Ya, kalau sudah kun fayakun, jadi maka jadilah. Wong awalnya ndak ada, bisa ada, Allah mampu kok. Nabi Adam ndak pakai bapak, ndak pakai ibu, langsung wujud Nabi Adam. Bisa kok. Ya. Bahkan ada seorang wanita tanpa disentuh langsung hamil. Siapa? Maryam. Allah mampu. Jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Allah maha mampu dengan yang kayak gini. Udah. Ya, makanya dalam hal ini wajib kita imani isi kandungan Al-Quran supaya nanti mendapatkan nikmat kubur. Ya, lalu yang nomor 6 tadi apa? Orang yang beriman kepada hari kiamat, hari berbangkit. Ya, hari berbangkit. Ya, semua akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat. Rukun iman yang nomor 5. Makanya Bapak Ibu jangan kaget. Yang namanya iman kepada hari akhir itu mesti gandengan dengan iman kepada Allah. Mesti gandengan. Ayatnya tidak pernah dipisah. Nggak pernah. Sebagaimana panjenengan kalau baca Al-Quran, sholat dengan zakat. Nggak pernah dipisah. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Mesti gandengan. Termasuk ini. Ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mesti gandengan. Sehingga salah satu ditolak, maka dia menolak yang lain. Makanya orang tidak percaya tentang hari kiamat berarti bisa keluar dari keimanan, ya, bisa keluar dari keislaman. Naudzubillah. Baik, sudah ya. Itu tadi nomor 1, dalil nomor 1 sudah ada berapa? 6. Sekarang dalil nomor 2. Dalil nomor 2 tentang siapa mereka yang bejo, yang muflihun, yaitu dalil surat nomor 3 Ali Imran, dibaca ayatnya 104. Ya, ini bagi teman-teman Muhammadiyah, ayat ini dijadikan sebagai dasar, ya, bukan fastabiqul khairat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar kan ini. Jadi dalil ini dijadikan sebagai apa itu ya, mutu, ya, ART-nya ini ya, seperti itu. Dulu kita suruh ngapalkan ini, wong saya dulu sekolahnya Muhammadiyah. Ya, baik, kita lihat sekarang Ali Imran 104, kita dengarkan ya. Kita dengarkan Ali Imran 104 surat nomor 3 ayatnya 104. Allah Ta'ala berfirman, loh, diakhiri dengan wa ulaika humul muflihun. Muflihun. Silakan baca. Dan tidaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru tentang kebaikan. Terus.
menyuruh berbuat yang ma'ruf, Terus, dan mencegah dari yang mungkar. terus. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berarti kesimpulannya, di dalam ayat ini ada berapa golongan manusia yang masuk predikat muflihun? Cuman satu. Cuman satu aja. Siapa itu? Orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah orang yang beruntung, orang yang bejo. Ya. Orang yang akan mendapatkan predikat muflihun. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya jelaskan dikit tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya jelaskan dikit. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, tidak harus jadi ustadz. Enggak. Siapapun di antara kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan amar ma'ruf tok ya, nggak pakai nahi mungkar. Ngajak orang kebaikan tanpa mencegah dari kemungkaran. Jangan. Yang seperti ini dakwahnya jamaah tabligh Bapak Ibu sekalian. Jamaah tabligh itu nggak ada nahi mungkar. Nggak ada. Ayo sholat, ayo sholat. Ya. Ayo zakat, ayo pergi ke masjid, ngajak yang ma'ruf. Ya. Ayo berjamaah, ayo nonton ilmu, ayo rajin silaturahim. Gak ada dalam dakwanya, jangan syirik, jangan bid'ah, jangan minum khamr, gak ada. Apalagi ditambah lagi Ikhwanul Muslimin. Apa kata Ikhwanul Muslimin dakwanya? Gak usah cari perbedaan, cari persamaannya saja. Gak usah bahas syirik. Syirik itu personal, urusannya dia sama Allah. Yang penting podo-podo Islami. Ayo cari persamaan, ojo delek perbedaan. Urusan bid'ah, urusan dia sama Allah. Yang penting sama-sama baca syahadatnya. Ayo, itu Ikhwanul Muslimin. Itu Ikhwanul Muslimin. Bahkan mereka ngasih ilustrasinya bikin kita tergiur. Coba Bapak Ibu lihat 100 ekor ikan di dalam akuarium. Semua ikan itu berwarna hitam. Kira-kira enak tidak dilihat mata? Ya jawabannya nggak enak, wong hitam semua 100 ekor. Tapi coba lihat 100 ekor ikan di dalam kolam atau akuarium warna-warni. Ada yang ikannya warna biru. Tahu biru? Tahu biru? Faham maksudnya biru? Ada ya, saya nggak sebut loh ya. Ada yang warnanya kuning. Ada. Tahu kuning? Ada yang hijau. Tahu hijau? Paling banyak katanya Pak Dedi. Ya. Oh, hijaunya paling banyak ikannya, maksudnya gitu ya. Ya. Ada yang hitam ono kuningnya. Tahu hitam ada kuningnya? Ada yang merah. Oh, ya, ada yang merah. Warna-warni di dalam akuarium. Kira-kira yang lihat sejuk enggak? Lihat ikan berwarna-warni. Ya sejuk. Seperti itulah indahnya perbedaan. Berbeda-beda itu rahmat. Rahmat katanya. Salah. Bahkan pakai dalil ikhtilafi ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku itu rahmat. Itu hadis dhaif. Yang benar itu yang sahih. Wal al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu rahmat, berpisah-pisah centang perenang itu azab. Jadi beda-beda itu perbedaan itu azab. Makanya kita jangan tergiur dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, makanya dakwah itu ya harus ada amar ma'ruf plus nahi. Bukan, jangan ngajak kebaikan dok, tapi yang kemungkaran tidak dilarang. Ya, seperti itu. Baik. Kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mana tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya tunjukkan keutamaannya dulu, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita lihat, apa keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba Pak Dedi dibuka aplikasi hadisnya yang sudah di-download. Coba dibuka riwayat Imam Ahmad nomornya
22097. 22.097. 22097. Coba dibuka. Iya. Riwayat Imam Ahmad. Ayo, baca. Silakan. Ayo cepat. Kok suwi? Abdurrahman bin. Iya. Silakan. Dari Abdurrahman bin Al-Hadrami radhiyallahu an, dia berkata, Silakan. telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, Isi sabdanya. Silakan. di antara umatku ada sekelompok kaum. Ulang lagi. Di antara umatku ada sekelompok kaum. Mudah-mudahan yang Nabi sebutkan itu kita yang hadir di majelis ini. Lanjutkan, teruskan. Mereka diberi pahala seperti pahala para pendahulu mereka. Masya Allah. Ada di antara umatku yang mereka diberi pahala seperti pahalanya para sahabat. Kita dapat pahala seperti pahalanya sahabat Nabi. Bayangkan, sahabat Nabi loh ini. Loh kenapa? Begitu besar pahalanya. Kita dikasih pahala sebesar pahala yang Allah berikan kepada sahabat Nabi. Kenapa memangnya? Lanjut. Yaitu mereka yang mengingkari kemungkaran. Terus, mereka yang mengingkari kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan yang ma'ruf. Nah, jadi tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan ngajak yang baik-baik saja, yang mungkar juga disampaikan. Artinya harus kita cegah. Dalil yang lain, Coba dibuka riwayat Imam Ahmad lagi. Imam Ahmad. Nomornya 26165 dalam Musnad Imam Ahmad. 26165. Baca. Dari mana itu? Silakan. 26165. Dari Durrah. Silakan. Dari Durrah binti Abi Lahab. Dari Durrah binti Abu Lahab. Ya. Radhiyallahu anha, dia berkata, Ya. seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi SAW. Ya. Terus. Sedangkan beliau berada di atas mimbar. Kemudian. Laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang best of the best? Manusia terbaik itu siapa? Lanjut. Beliau SAW bersabda, Isinya. manusia yang paling baik adalah yang paling mengerti kitabullah. Satu, manusia yang terbaik, orang yang paling paham tentang Al-Quran, kitabullah. Nomor 2, yang paling bertakwa. paling bertakwa. Nomor 3, Yang paling sering amar ma'ruf nahi mungkar. nah itu, paling sering amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Terus, nomor 4, Dan yang paling sering menjalin silaturahmi. nah, paling sering menjalin silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan. Itulah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 dalil ini aja keutamaan sudah cukup buat kita. Dia mendapatkan pahala seperti apa tadi pahalanya? Pahalanya siapa? Para sahabat Nabi. Terus yang kedua, menjadi manusia yang bagaimana barusan? Yang terbaik, manusia yang best of the best. Ya. Adapun dampak buruknya, orang kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, banyak. Di antara dampak buruknya nih ya, dampak buruknya ini. Orang kalau tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, dia tahu kemungkaran tidak dicegah. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 2316. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2316. 2316. Dampak buruk orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Silakan. Silakan. Dari 2316. Ya, 2316. Silakan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Isinya. tidak ada seorang pun yang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di situ dilakukan kemaksiatan. Tidak ada suatu kaum yang di situ dia berada, di tengah-tengah itu ada kemaksiatan. Lalu dia diam. Dia tidak menasehati. Lanjut. Sedangkan mereka mampu merubahnya. Terus. Tetapi mereka tidak merubahnya. Mereka tidak mau merubah kemaksiatan itu. Lanjut. Melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka azab darinya sebelum mereka mati. Loh, azabnya disegerakan. Orang yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, azabnya disegerakan. Jadi sebelum orangnya meninggal, Allah kirimkan azab. Jadi ini menunjukkan dampak buruk bagi mereka yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Sekarang kalau ada yang bertanya, Ustadz, amar ma'ruf nahi mungkar itu syaratnya apa? Syaratnya kalau pengen amar ma'ruf nahi mungkar itu apa syaratnya? Ada syaratnya. Di antaranya adalah harus beragama Islam, ya. Terus kemudian sudah balik, ya, orangnya sudah balik. Terus tidak boleh takut, nggak boleh takut. Harus punya keberanian. Jadi kalau takut amar ma'ruf nahi mungkar, lebih baik di kamar aja lah. Ya, selimutan sing tebel, ya, tidur yang enak. Ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi sudah biasa, Nabi aja diusir. Diusir dari mana? Nabi lahir di mana Nabi? Mekah kan? Diusir nggak oleh penduduk Mekah? Diusir. Sampai pindah ke Madinah. Di kota Taif dilempari batu tidak? Oh iya, kita kan belum tahu seperti ini. Itu ya, maka ndak usah jadi ustadz baperan, nggak usah ya. Masjid sana ditolak, masjid sini ndak mau nerima, wajar. Namanya dakwah tidak semulus jalan tol. Nah, pasti ada tantangannya. Jangan cuman sunnah poligaminya tok aja mau, amar ma'ruf nahi mungkar depan ndak mau. Ya kudu nekat, harus berani, jangan takut. Syaratnya itu. Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, jangan takut. Sekali maju, maju. Selama yang kita pegang ini kebenaran. Nah, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus berilmu. Terus ada as-sabr, sabar. Sabar. Dakwah ditolak ya sudah. Alhamdulillah, yang penting tugas saya nyampaikan. Anda terima, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah. Anda tolak, selesai. Anda doakan, yaitu supaya dia mendapat. Kita doakan supaya dia dapat hidayah. Itu aja kok tugasnya. Tugas kita bukan merubah orang. Tugas kita menyampaikan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Hanya itu. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ya, apa ini? Yang nomor berapa? Tiga. Yang nomor 3 sekarang. Dalil nomor 3. Tentang orang yang bejo. Orang yang mendapatkan predikat muflihun. Ya, beruntung. Dalil ketiga adalah surat Ali Imran. Ali Imran. Ayo, surat Ali Imran. Ayatnya 130. Ali Imran 130. Ya. Ali Imran surat nomor 3. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke 130. Kita dengarkan ya, murotalnya dulu. Kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, Ali Imran 130. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah itu di situ ada lafaz la'allakum tuflihun. Ya silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Apa larangannya? janganlah kamu memakan riba. Ulang lagi. Janganlah kamu memakan riba Dengan berlipat ganda. terus. Dan bertakwalah pada Allah agar kamu beruntung. Nah, agar kalian mendapatkan keberuntungan, jangan makan riba. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu ketika mendengar kata riba, maka tentunya ini dosa besar. Dosa besar. Saya akan tunjukkan betapa besarnya dosa riba ini. Saya akan tunjukkan. Tambahan dalil ini ya, tambahan dalil betapa besarnya dosa riba. Ya. Bapak Ibu, orang yang makan riba ini, orang yang makan riba nanti dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang kesurupan. Seperti orang kesurupan. Panjenengan pernah lihat orang kesurupan? Seperti itulah orang yang nanti di hari kiamat kesurupan, berarti di dunia pemakan riba. Mana dalilnya? Dalil ada di Quran, langsung artinya saja. Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276. Ayo. Al-Baqarah 275 276. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi
Yatakhabbatuhu syaitan. Silakan baca terjemahan. 275, 276. Silakan Pak Dedi, coba. Ayo, silakan, monggo. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri. Terus, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena gila. Penyakit gila, betul. Orang-orang yang makan, mengambil riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila. Nah itu, terus lanjut. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Terus padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Terus dan mengharamkan riba. Nah, mengharamkan riba. Jadi mereka nanti di hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan. Seperti itu. Ya. Terus kita lihat lagi dalil yang lain tentang dosanya riba ini. Dosanya riba. Dosanya riba. Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang makan riba ditantang perang oleh Allah. Ditantang perang. Jadi Bapak Ibu harus tahu ada dua manusia yang Allah ngajak perang. Ditantang perang. Ini yang nantang Allah loh. Yang nantang, yang ngajak perang ini Allah. Bayangkan. Ada dua orang ini. Siapa itu? Satu pemakan riba. Yang nomor dua, orang yang memusuhi wali-wali Allah. Wali Allah. Ya. Dan ini dalilnya dalam Sahih Bukhari. Dan ini ada materi tersendiri. Siapa yang dimaksud dengan waliullah itu? Ya, bukan berarti waliullah itu orang yang bisa terbang, ya, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa memerankan adegan kedikdayaan, tidak mempan dibacok, tidak mempan dilukai tubuhnya, bisa berjalan di atas bara api. Lah kalau yang kayak gini dianggap waliullah, berarti limbat wali. Ya, seperti itu. Ya. Berarti debus wali kalau begitu. Karena dia makan pecahan kaca, dipecut, enggak apa-apa. Nggak bener ini. Terus siapa wali itu? Wali itu simple kok. Kalau Bapak Ibu pengen tahu level paling atas, waliullah paling atas, top-topnya wali. Ya paling top, wali paling top sudah. Di atas, Rasulullah SAW. Nomor satu dia. Turun ke bawah, Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul kan Ulul Azmi. Muhammad jangan disebut karena nomor satu paling top tadi. Terus turun ke bawah berarti sisa 4 Ulul Azmi. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim. Ya ini 4 orang ini selain Rasulullah ya. Terus turun ke bawah para Rasul. Selain Ulul Azmi, Rasul, semuanya Rasul. Loh memangnya jumlah Rasul berapa? 315. Dikurangi 5 tadi berarti tinggal sisa 310. Itu wali urutan ketiga. 3. Urutan keempat bawahnya lagi para nabi. Loh nabi itu totalnya berapa? 120 ribuan. Jumlah nabi itu 120 ribu. Yang kita kenali kan cuma 25 orang. Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sudah. Level lagi turun lagi para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu majma'in dan sahabat Nabi yang turun lagi tabi'in, turun lagi tabi'ut tabi'in. Ya, turun lagi yaitu ulama-ulama Islam, turun lagi orang yang beriman dan bertakwa. Ayo, mana dalilnya? Setiap kita yang beriman dan bertakwa itu waliullah. Jadi kita ini semua waliullah ini. Selain wali murid, ya, wali kelas, ini kita waliullah ini. Ya, asalkan wali nikah. Selain itu kita ini waliullah. Mana dalilnya yuk? Dalilnya coba Pak Dedi buka surat Yunus. Pengen tahu Yunus ayat 62 dan 63. Yunus 62 dan 63. Baca langsung artinya. Langsung Yunus 62 63. Ayo baca. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Cirinya waliullah yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ini. Nah, ini. Jadi bukan yang seperti dikatakan oleh sebagian kaum muslimin mendefinisikan wali. Orang yang sorban pakai sorban, ya. Orang yang pakai jubah itu dianggap wali. Wah, ini.
Ya. Jadi bukan. Kalau kayak begini di Ampel banyak yang pakai. Ya, seperti itu. Pak Harto wali. Gaya sorban, pakai gamis juga ya. Seperti itu. Ya itu, apalagi baju putih lagi ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ternyata wali itu orang beriman dan bertakwa. Kita lanjutkan. Jadi ada dua orang yang ditantang perang oleh Allah. Satu pemakan riba. Sama yang dua tadi, orang yang membenci, memusuhi wali-wali Allah. Baik. Sekarang yang makan riba, mana dalilnya kalau pemakan riba itu ditantang perang oleh Allah? Ditantang perang. Dalilnya, ayo dibuka. Dalilnya di dalam Al-Quran, suratnya Al-Baqarah 278 dan 279. Ayo. Cepat dikit, 278, 279, baca. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Silakan, ayo. Wahai orang-orang yang beriman, Terus, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. terus, Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. nah, umumkan perang. Allah dan Rasulnya nantang perang. Wah, ini nggak main-main ini ya. Sampai situ aja sudah kelihatan itu. Termasuk terakhir yang bisa kami sampaikan, yaitu bagi pelaku riba, apa yang mereka dapatkan. Ternyata nanti di hari kiamat, pelaku riba ini akan bangkit dari kubur dalam keadaan menjadi kera dan babi. Orang makan riba itu nanti di hari kiamat, hari berbangkit, kera dan babi. Kera, monyet, dan babi. Na'udzubillah. Lo dalilnya ada. Sahih Targhib wa Tarhib. Bukan. Ya. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya, yaitu disebutkan di nomor 1864. 1864. Baca, silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, demi Rob yang jiwaku ada di tangannya, Nabi bersumpah dengan nama Allah. Silakan. akan ada orang-orang dari umatku yang bersikap durjana dan congkak. Baik, nomor 1, akan ada di antara umatku yang congkak, arogan, sombong, takabur. Ya, 1. Nomor 2, yang suka bermain-main dan berbuat sia-sia. jadi menghabiskan waktunya untuk perkara yang tidak ada manfaatnya, menyia-nyiakan waktu. Mereka jadi apa nanti? Lanjutkan. Lalu mereka menjadi kera dan babi. Kera dan babi. Terus, karena mereka menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah. baik, nomor 3, mereka jadi kera dan babi karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini nomor 3. Nomor 4, Mereka memanggil perempuan-perempuan penyanyi. biduan wanita. Ya, lo memangnya yang jadi penyanyi cuman perempuan toh Ustadz, laki-laki itu banyak. Kenapa laki kok tidak disebut? Di zaman Nabi tidak ada penyanyi laki. Semua di zaman Nabi itu penyanyi perempuan. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, kalau di zaman sekarang ada penyanyi memegang mic lalu berjoget, berdendang, bernyanyi, itulah banci. Kaum banci banyak ternyata. Karena dia nyanyi, joget, ambil nyanyi. Karena makanya Bapak Ibu kalau baca hadis gak ada disebut laki-laki penyanyi. Semuanya hadisnya biduan wanita. Gak ada laki-laki jadi penyanyi di zaman Nabi. Semuanya perempuan. Lah sekarang kok ada? Itu banci katanya Ibnu Taimiyah. Ya. Terus lanjut. Mereka meminum khamar. Loh, nomor 5, minum mereka. Oh itu tadi, mohon maaf diulang lagi. Nomor 1, takabur, ujub, arogan tadi. Nomor 2, menyia-nyiakan waktu. Nomor 3 tadi apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nomor 4, memanggil biduan. Betul ya? Penyanyi. Wanita. Terus nomor 5 barusan apa? Meminum khamar. Nomor 6, Mereka memakan riba. loh, jadi kera dan babi. Nomor 6. Nomor 7, Dan mereka memakai kain sutra. laki-laki memakai sutra.
Nggak boleh untuk laki-laki. Kalau wanita boleh memakai kain sutra, laki-laki tidak boleh. Kenapa? Karena itu perhiasan bagi laki-laki nanti di akhirat, di surga. Bukan untuk kita, bukan. Kenapa Ustadz di dunia kok tidak boleh? Alasannya kenapa? Satu, karena itu dilarang. Yang kedua, sutra itu sifatnya lembut. Sehingga kalau laki-laki memakai sutra, maka kelembutan kain sutra akan bercokol di jati diri laki-laki. Laki-laki kalau pakai sutra pasti jalannya beda. Ya. Jalannya bukan lalu tulang lunak, tahu tulang lunak? Tulang lunak. Ke bawah sifatnya halus. Laki-laki itu harus maco. Makanya laki-laki nggak boleh pakai emas. Emas itu glowing, berkilau. Yang pakai emas perempuan. Memang wanita memang harus dihias. Laki-laki nggak boleh kinclong, glowing, nggak boleh. Yang maco. Itu. Ya. Terus laki-laki kemudian pakai make up. Aduh. Ustadz make upan. Ya, kan ada Ustadz pakai make up ada. Pakai lipstick bahkan ada. Saya pernah menjumpai ketika dia mau siaran. Waktu itu saya ikut kajian waktu itu. Dulu ini lama sekali ya. Lama sekali di Masjid Al-Akbar. Ya, Masjid Al-Akbar. Saya datang persis dekatnya banner itu, belakang itu tempat rias. Saya tidak tahu. Tapi jadi Ustadz ini mau dipanggil itu dirias. Yang dirias jadi dibedahi dulu ya. Karena mau masuk TV soalnya. Ya, dan karena ini yang ceramah Ustadz ini Ustadz kondang waktu itu. Ya, lama sekali sekian tahun yang lalu. Ya, baik. Jadi nggak boleh yang kayak begini. Ya, baik kita lanjutkan. Ya, maka itu semua akan menjadi kera dan babi. Naudzubillah min dzalik. Lu berarti tampilannya macam-macam Ustadz ya nanti di hari kiamat. Iya, tampilannya ada nanti di hari kiamat bangkit dari kubur, kepalanya kepala keledai. Keledai. Kenapa? Karena ketika di dunia dia suka mendahului imam. Mendahului imam atau memperlambat gerakan imam. Jadi imamnya sudah takbir tahiyat tasyahud, dia masih sujud terus. Ada enggak makmum kayak gini? Imamnya sudah at-tahiyatul mubarak, ini makmumnya tetap sujud terus, memperpanjang doanya. Nggak boleh. Imam itu diangkat untuk diikuti, tidak boleh memperlambat, tidak boleh mendahului. Ada makmum itu imamnya habis baca surat, misalnya surat Al-Ikhlas nih, misalnya Qul huwallahu ahad sampai terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Imamnya belum Allahu Akbar, itu makmumnya tangannya sudah dilepas dari sedekap. Jadi sudah tidak sedekap lagi, siap-siap mau rukuk. Nah ini berarti ingin mendahului imam. Mestinya dia melepas sedekapnya itu kalau mendengar aba-aba Allahu Akbar, baru dilepas sedekapnya, langsung rukuk. Ini ndak, belum takbir. Paham maksud saya ya? Nah itu ya. Makanya nggak boleh itu. Kalau ada lagi nanti di hari kiamat yang wajahnya tanpa daging alias tengkorak. Mereka yang ketika di dunia suka minta, ngemis. Bapak Ibu jangan bayangkan ngemis ini di traffic light, di jalanan. Orang yang suka minta ditraktir, termasuk. Minta ditraktir, itu ngemis itu. Ya, termasuk saudaranya pulang umroh. Jari ini mulai umroh, ndirek oleh-oleh, ngemis itu. Nggak boleh. Ayo rek, jari ini mari ngelencer keluar kota, mana oleh-olehnya? Ngemis. Awak pula mari arisan dah, nari arisan. Ayo bu, traktir, ngemis itu. Ya, Bu, mohon maaf ya, saya ini lagi puasa Senin Kamis. Saya tidak bisa menikmati hidangan panjenengan. Saya bungkus saja ya, ngemis. Aku tak bungkus saya, ngemis. Nggak usah. Jangan. Ada nggak yang model-model kayak gini? Banyak. Ya, ada. Nanti tak pakai buka puasa. Aduh, ya amal itu jangan dipublikasikan. Ya sudah nggak usah dimakan. Kalau kita ditanya, lo kok tidak dionjo? Maaf saya lagi som. Nggak apa-apa. Memang ditanya, nggak usah bohong. Saya lagi som. Ini soim, saya lagi som. Oh ya sudah kalau gitu tak bungkus aja ya buat buka. Alhamdulillah.
Saya tidak minta, saya tidak mengharap, ya. Anda memberi, alhamdulillah. Nah, jangan minta, jangan harap-harap gitu loh. Ini masalahnya gak minta tapi harap-harap podo ae. Ya, seperti itu. Ya. Atau kalau ndak bilang sama sohibul hajatnya, bilang sama temennya, aku jupurno ya tak gomuli. Sama saja. Ya. Baik, itu nanti wajahnya tanpa daging. Ya, jadi tengkorak, ya. Ada tanpa daging. Ada lagi yang nanti bangkit dari kubur, itu matanya buta, telinganya tuli. Mereka yang suka mutus silatur, itu macam-macam. Ya. Nih tak tunjukkan satu ayat. Satu ayat yang menunjukkan kepada kita orang nanti di hari kiamat. Ayat Quran loh ini, ayat Quran. Nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai perbuatannya, amalannya. Berarti macam-macam tampilan manusia nanti. Coba dibuka surat 58. Surat nomor 58. Surat 58. Ayatnya ayat 6. Surat 58 ayat 6. Surat 58 ayat 6. Loh ini sudah 8:30 ini ya. Hampir 8:30. Kok cepet dia di sini ya? Cepet Ustadz, awak dewe gringgingan kayak mau. Gawe Ustadz cepet awak dewe gringgingan. Ayat 6. Al-Mujadilah. Silakan baca terjemahan langsung. Silakan. Pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah. Dibangkitkan Allah berarti yaumul ba'as ya. Silakan. Lalu diberitakannya kepada mereka yang telah mereka kerjakan. Nah, diberitakan kepada mereka yang telah mereka kerjakan, yaitu poinnya. Yang mereka kerjakan diberitakan sesuai amalannya. Terus lanjut. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu. Terus. Meskipun mereka telah melupakannya. Manusia sudah lupa kalau pernah melakukan itu. Tapi Allah tidak. Lanjut. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah melihat semua sesuatu, segala sesuatunya. Ya, baik. Kita lanjutkan sekarang. Yang tadi itu masuk yang mana tadi ya? Orang yang menjauhi. Ya. Kesimpulannya sekarang, kesimpulannya. Betul ya? Kesimpulan surat Ali Imran ayat 130. Kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Berarti nomor berapa ini? Dalil nomor 3 kan? Dalil nomor 3. Berarti kesimpulannya cuma satu orang di dalam dalil ini. Ali Imran ayat 130 ini kesimpulannya cuma satu orang. Yang mendapatkan predikat muflihun. Siapa itu? Orang yang menjauhkan diri dari riba. Menjauhkan diri dari riba. Pak, Bu, mohon maaf ini. Panjenengan ketika mendengar kata riba, jangan kemudian langsung kita melayang, kita berpikir itu ada di perbankan konvensional. Bukan, tetapi riba itu di sekitar kita loh, ada. Sadar tidak sadar, mungkin kita pernah melakukannya. Mungkin, tanda kutip, mungkin pernah melakukannya. Contohnya apa? Contoh. Saya pedagang A. Di samping saya, mohon maaf Pak Dedi, pedagang B. Datang pembeli, masih pagi dia beli. Datang. Assalamualaikum Pak Abu Aslam. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau beli barang Anda. Baik, silakan. Berapa Anda jual? Saya tawarkan 70.000. Nggak bisa kurang. Karena saya nggak ambil untung banyak. Ya sudah. Kalau begitu, nggak apa-apa. Saya beli 70.000. Dikasihlah saya uang 100.000. Pak, nggak ada uang kecil, Pak. Saya baru buka toko, Pak. Ya, nggak ada uang kecil. Loh, saya nggak ada uang kecil ya, adanya 100 ribuan itu. Ya, cobalah Anda tukarkan. Ya wis, kalau begitu. Saya bilang sama Pak Dedi, pedagang B. Pak Dedi, urut duit Pak Dedi. Untuk menukari orang ini. Tukar uangnya. Saya. Katanya Pak Dedi, podo ae, aku sikat buka. Aku cuman punya uang 30.000. Nah,
Wis cocok wis. Karena kembaliannya orang ini 30.000. Uang 100.000 ini Pak Dedi, sampean cekel dhisik, sampean bawa, yang 30.000 tak ambilnya, tak gawe nyusui wong iki. Saya berikan clear, nanti urusan sampean sama saya. Saya dengan Pak Dedi, riba ini. Riba nasiah. Betul. Karena tukar menukar tidak secara langsung. Ditunda. Loh kalau money changer, enggak lah kalau money changer. Saya punya dolar, saya minta tukar rupiah. Saya punya dolar, langsung saya tukar real. Sudah. Saya rupiah mau tak jadikan dolar, langsung. Yang enggak boleh itu adalah, ini Bapak tak kasih sekian Pak, nanti sore Pak, nanti sore panjenengan tak terlalu. Oh, jangan tukar menukar tidak langsung. Sebab ada, saya pernah di tempat penukaran money changer, ceritanya. Saya tukar pada waktu itu kalau nggak salah mata uang bukan real pada waktu itu. Lupa saya. Euro. Waktu itu saya mau tukar euro. Pada waktu itu ada kelompok bimbingan umroh yang plus Eropa, umroh plus Eropa. Nah sudah, dan jamaah banyak yang minta informasi di mana yang paling murah gitu ya. Sudah saya ketemu salah satu, Pak ini nggak bisa, kita nggak buat ada uang sekian, nanti sore baru datang, Bapak bisa gimana? Saya berikan ini dulu, ini Bapak saya berikan nomor telepon, nanti Bapak bisa telepon. Kalau memang kita sudah siap ready, silakan Bapak ambil. Oh nggak bisa, batal. Kalau bisa nanti sekalian, nanti sore aja. Ya, tapi saya pesan nanti sore, uang saya tarik lagi, nanti sore sekalian, nggak apa-apa. Begitu sore ready semua, tukar, ambil, saya ngambil euro, dia ngambil rupiah, clear, beres. Gak boleh tertunda tukar menukar, gak boleh, masalah uang. Ya, Ustadz, ini emas, apa ini istilahnya di bank itu apa namanya? Apa itu digital apa? Oh iya. Kripto, bukan. Jadi dianggap ini berapa gram. Apa itu istilahnya itu, lupa saya, ada istilah. Itu juga nggak boleh. Emas harus tunai, emas dengan emas dan seterusnya ya. Maka tidak boleh. Apa itu dicicil dan seterusnya. Contoh lagi. Emas digital. Betul. Hati-hati, ya. Ada lagi yang begini. Seorang istri bilang sama suaminya, Mas, aku selangono duit 5 juta, nanti malam kamu tak pijeti. Aku pinjemono uang 5 juta, pinjem lo ini akadnya, nanti malam kamu tak pijeti. Itu riba itu. Istri melakukan riba, suaminya kalau mengiyakan, ya wes tak selangi engkau pijet. Itu riba juga, karena mengiyakan. Lo ribanya dari mana? Sisi mana? Pijetnya, bukan pijetnya. Dari mananya? Nabi bersabda, kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat, maka itu riba. Lah ini kan pinjem, dia memberikan manfaat berupa pijet. Nah itu riba. Hati-hati. Termasuk Shopee Pay. Anda top up ke Shopee. Anda naruh uang di Shopee, top up. Berarti Anda ngutangi Shopee. Naruh uang. Lalu Shopee memberikan gratis ongkir, memberikan macam-macam. Ya itu. Dan Anda ambil gratis ongkirnya. Riba. Lah terus supaya kita tetap dapat gratis ongkir tapi tidak riba gimana? Jangan top up. Jadi beli aja langsung, transfer langsung aja. Dan di situ ada gratis ongkir, gratis ini. Diambil tidak apa-apa. Lah wong kita tidak naruh uang. Lah kalau e-money, etol. Ya. Anda top up. Ya, di mana ribanya? Ya enggak lah. Lawang kita sesuai dengan harga tol, kita gesek masuk tol ini berapa ribu. Ya enggak masuk riba ini, e-tol. Enggak. Ini masalahnya Anda ngutangi.
Lalu Anda dikasih fasilitas sama Shopee berupa gratis ongkir. Enggak. Atau yang lebih aman COD. Atau kalau enggak COD, maka nggak usah top up, nggak usah naruh uang. Ustadz saya itu ustadz jualan. Ternyata ustadz ada pengembalian uang dari pelanggan. Itu masuknya ke Shopee. Bisa nggak diambil uang itu? Bisa? Bisa nggak? Pengembalian uang dari pelanggan? Nggak bisa? Nggak bisa? Berarti ngendon di Shopee? Baik. Kalau memang kejadian seperti ini dari awal dia bukan top up, hanya saja ada uang pengembalian ngendon di Shopee, nggak masalah. Maka dari awal dia memang tidak. Dan kalau memang itu ada misalnya dia beli sesuatu karena di situ sudah terlanjur ada uang, maka gratis ongkirnya abaikan saja, nggak usah diambil. Ini yang rame ibu-ibu ini. Karena apa? Itu ya. Karena yang sering belanja ya. Seperti itu. Nah, hati-hati loh, riba itu ada di sekitar kita ya. Banyak sekali praktek-praktek daripada riba. Wallahu a'lam wa bishawab. Saya cukupkan sampai dalil nomor berapa tadi? 3. Saya cukupkan sampai dalil 3. Berarti sampai 3 itu berapa orang berarti totalnya? 8. Ayo dihitung dari awal. Ada berapa? Dalil 1 ada 6. Dalil 2 ada 1. Dalil 3 ada 1. Berarti total 8 orang sudah. Paham sampai di sini? Ya, kurang berapa? Kurang 20 orang. Iya, betul ya. Iya, kan ada 28 orang. Baik, insya Allah di lain kesempatan kita akan sambung. Mohon maaf, karena materi belum kelar. Ya, saya cukupkan dengan kafaratul majelis saja. Mengingat saya masih ada amanah di tempat lain. Insya Allah kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Atas nama keluarga Bapak Kohar, kami sampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mohon maaf apabila kurangan. Kita berpisah, jaga diri baik-baik. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.